Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back semuanya ya. Masih dalam zona berdekat cita. Sini ada sisa-sisa nyawa yang tersisa dari kehilangannya, mulai dari anaknya si Silena, si Sireng, kemudian menyusul si Tata, dan kemudian semalam si Kitty. Posisi hari sudah malam. Kita rubah setting kamar ya. Mungkin ya penyebabnya Kitty mati bisa jadi karena kekurangan oksigen atau udara segar, karena memang jendela itu nggak pernah saya buka sebelumnya. Tetapi sebenarnya kalau masalah itu setelah ke kandang ini sampai dia masih sehat dan sempat saya buka, tetapi pada hari itu malah langsung nggak mau makan. Ketika kandang ini sampai, dia langsung naik ke atas itu, padahal pintu nggak saya tutup. Semuanya pertama yang saya setting dia si Selena di bawah, si Dora di atas. Tetapi karena anaknya itu barbar, pengennya keluar mulu, jadi saya pindah si siapa namanya, Edora di bawah, Selena di atas, dan Kitty saya simpan di situ pada saat kandang ini sampai. Karena Tata udah nggak ada, jadi kandangnya dikirim. Tapi setelah kandang sampai sore ya, kalau nggak salah siang itu udah mulai nggak mau makan. Saya periksa dia, saya nggak mau makan sampai tadi malam dia mati di belum sampai hari ketiga ya, di hari kedua, hampir hari ketiga, tetapi baru masuk hari ketiga sepotong ya. Dan sekarang ini kandangnya saya sterilkan semua lagi seperti biasa, berharap sisa-sisa penyakit mudah-mudahan hilang. Sebenarnya ketika dapat kabar Tata sakit, saya langsung paketin semua obat-obatan. Semua perlengkapannya sudah lengkap di sini. Ini untuk Tata dan Kitty sebenarnya. Ya, udahlah, nggak usah dibahas ya. Intinya memang sudah ajalnya, sudah waktunya pergi ya. Jadi ini rencana bakal buka, nggak buka sih ya, untuk teman-teman yang sekitaran sini aja, karena ini terlalu jauh dari kota. Jadi sekitaran sini, daripada ke kota boleh masuk ke sini, ke rumah ya, kalau mau membutuhkan darurat ini. Bisa ditelepon orangnya, nggak nunggu buka, yang penting orangnya bisa bangun. Kalau kepepet bisa jadi pertolongan lah intinya. Jadi saya bikin grup, mudah-mudahan akan bisa mempunyai pengalaman rencananya ya, tetapi ternyata benar-benar masih noob. Justru saya yang sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain, mulai dari informasi mungkin dokter hewan, mungkin di semua daerah ya, karena saya pindah-pindah, ini lagi di Mamuju lagi, besok mungkin ke suatu saat lagi pasti bakal balik ke Tupui lagi. Jadi untuk daerah Mamuju, kalau yang kronis ya, butuhkan daerah hewan itu ada di daerah Simboro. Daerah hewan, dokter hewan ada di daerah Simboro, di belakangnya statistik ya. Tadi sempat dari situ karena si Musa sakit, jadi sudah sempat disuntik, tapi belum saya gabung dengan teman-temannya ya. Terus sifatnya kucing kalau udah sakit gitu nggak mau gabung dengan teman-temannya, dia maunya menyendiri. Jadi sini laporan hari ini ya pemirsa, sisa-sisa harta, sisa-sisa nyawa yang sisa di sini. Kita absen dulu. Si Paijo udah tidur nyenyak sama si Laila. Si Dora karena nggak pernah di kandang, jadi dia rewel bener. Selama dia pindah ke Mamuju ini nggak pernah dimasukin kandang sini, dia pengennya keluar. Dan si Selena tengah-tengah aja, anaknya juga sudah tidur si Abu, karena ini udah malam bro ya. Tunggu saya lihat jam dulu. Ini posisi
nggak bisa ya, nggak bisa tajam. Yang jelas sudah sekitar jam 11 malam. Saya jaga di sini karena ibunya lagi kerja, jadi ada obat yang harus diberikan ke Moza dari dokter tadi jam 12 dan jam 3 karena begitu ya, daripada terjadi yang enggak seperti Kitty dan Tata. Sebelumnya sebenarnya yang sakit duluan ini si Selena, penyakitnya sama persis dengan Moza. Kalau Kitty mirip juga tetapi nggak separah ini sebenarnya. Si Selena ini udah parah bener. Kemarin pertama sampai yang ada video saya, nanti saya sertakan di link deskripsi. Dari hidung telinganya sudah muncul cairan, bahkan sudah bernanah dan mungkin ada darah juga, yang jelas parah. Keluar terus menerus selama 2 hari. Kemudian di mulutnya juga sudah keluar cairan seperti apa ya dia? Bukan ludah sih, dia lebih mengental. Pokoknya sudah kacau. Setelah itu saya nggak ambil video, nggak tegang liatnya untuk diupload, nggak layak upload bro, jadi saya nggak ambil video. Dan sekarang malahan yang bablas malah Kitty. Jadi saya rasa Kitty ini memang sudah mungkin janji sehidup semati dengan Tata, nggak bakal terpisahkan karena mereka sudah saya pisahkan jarak cuman dari Topoyo ke Mamuju. Rencananya setelah kawin dengan Moza baru saya balikan lagi ke Topoyo, tapi belum sempat kawin karena si Kitty kriterianya sangat-sangat galak dan Moza sangat-sangat penakut, jadi belum sempat kawin malah dia sudah mati. Pertama mati Tata, saya datangkan kandang, dia langsung naik ke kandang sini ya, langsung yang di tempatnya Selena yang di atas. Dia saya naikkan di sini, mulai saya datang di sini, mulai kandang ini datang sampai saya kasih makanan sama sekali nggak dimakan, biar sedikit. Jadi memang Kitty itu udah nggak mau makan. Penyebabnya sebenarnya dia ingusan, tetapi dia ingusnya itu gimana ya? Ketika ingusnya saya bersihkan dia tetap susah untuk bernapas. Jadi dia kurang lebih, kalau prediksi bro ya, kurang lebih dia memang dapat gangguan pernapasan. Jadi itu salah satu ciri-ciri yang saya baca ketika kucing itu nggak divaksin. Yang satu seperti Kitty, gangguan pernapasan. Kemudian yang kedua kena ditata, gangguan pada pendarahan tenggorokan atau apalah, kurang lebih begitu, yang jelas pendarahan dia. Karena Tata kabarnya ketika mati dia darah mengalir dari mulutnya. Dan yang ketiga, ada 3 itu vaksin yang pertama untuk mencegah itu, dan yang ketiga saya kurang paham karena cuma itu yang saya pahami dari bocah-bocah saya. Mudah-mudahan yang lain enggak. Ini ya, mudah-mudahan lepas adop ini, yang adop ini bisa memvaksinkan mereka ya, dan mereka bisa untuk modal vaksin ini bocah, si Selena, si Edora, dan si Moza tentunya. Oke, kita akan lihat si Moza, keadaannya si Moza. Ini udah disiapkan tempat tidur. Rokoknya sampai habis. Kopi udah hampir habis. Udah sempat bersih-bersih semua. Tadi di situ ada underpad seperti kemarin ya. Ada underpad. Kemudian persiapan sebenarnya nggak main-main untuk Kitty, seperti yang di atas. Pakan full. Di sana masih ada pasir, pakan pasir. Pakan 1 kantongan merah, yang kantongan merah ya. Tapi ini semua nggak cukup bro, untuk membeli nyawa. Ini semua nggak cukup, nyawa nggak bisa dibeli ya. Ini semua nggak cukup bos. Dan sekarang masih dalam proses pengobatan, dan dia ini untuk Moza, madu, telur ayam kampung, kemudian ada oralit dari dokter, dan dia sudah disuntik tadi. Maaf ya, saya bawa masuk ke kamar mandi. Ini sifatnya udah menyendiri, udah gini. Tadi di depan situ yang ada cairan oralit, di situ dia tidur. Saya datangi ke situ, dia pindah ke sini. Jadi ini sudah sangat mencurigakan. Ketika kucing itu sudah sakit, dia memang nggak mau ditemani sama
orangnya ya, atau pemiliknya, dia pengennya sendiri. Dan ketika memang dia mati, sebenarnya kalau ada opsi dia bisa sembunyi, dia pasti bakal sembunyi. Tetapi Kitty tadi malam mati di pangkuan saya, karena ketika sakit, ketika dia mulai sekarat, dia lari ke atas kandang tadi yang tempatnya obat-obat. Sampai di atas napasnya putus, padahal dia rencana pasti bakal sembunyi dari orangnya. Cuman sampai di atas napasnya putus, saya gendong udah nggak ngelawan. Dia menangis seperti anak-anak, bersuaranya seperti anak-anak. Kemudian sebelum lepasnya dia, tangannya mengepal seperti ini, tangannya Kitty. Kemudian melihat ke atas, melihat ke arah muka saya. Luar biasa. Sambil dia teriak-teriak menangis. Jadi lumayan sedih, sangat sedih. Dia paham dia akan pergi seperti itu. Next, nggak usah dibahas si Kitty, kita bahas Moza. Jadi Moza ini sebenarnya, kenapa Kitty nggak saya bawa ke dokter? Yang pertama, ciri-cirinya kucing sakit, dia matanya mengeluarkan air terus menerus. Kitty sama sekali nggak mengeluarkan, biar sedikit nggak ada belekan, nggak ada apa, bersih. Makanya saya kira nggak serius. Moza, teman-teman bisa lihat, buka mata aja udah nggak kuat. Lihat, dia kalau didekati dia pasti bakal pindah. Itu ciri-ciri kucing memang sakit. Padahal itu bahasa bro, cuma saya biarin aja, kasihan. Atau lah, saya pusing, ini sumpah pusing. Ini udah disuntik tadi sama dokter ya, udah disuntik tadi sama dokter, kemudian ada obatnya. Makanya saya tinggal di sini untuk memberikan obat dia. Ada 2 jenis obat yang dikasihkan dokter, jam 12 malam dan jam 3 subuh nanti ya. Jadi ini penyakitnya sama dengan si Selena, telinganya mengeluarkan cairan ya, mengeluarkan cairan sampai seperti itu. Tapi bagusnya dia badannya nggak nolak makanan, nggak kayak Kitty saya suntik keluar. Kalau si Kitty memang suhu badannya over, susu beruang masuk, ketika keluar sudah bukan cairan bro, sudah kental kayak masak. Dan ketika tadi dia mati, muntah ke paha saya itu udah kayak air mendidih. Jadi benar-benar suhu enggak subuh ya, pagi-pagi kepanasan. Pas dia mati, udahlah pokoknya kacau bener. Udah baunya enggak karuan, udah pokoknya semoga nggak terjadi lagi. Kayaknya ini tadi saya bawa ke dokter untuk ngobatin ini ya. Udahlah, masalah biaya ya, nggak banyak uang, tapi ya mendingan gimana lagi lah ya, nggak masalah, nanti kita pikir lagi, rezeki mudah-mudahan ada yang nuker. Oke, jadi kenapa saya mau lepas aduk ini yang si 2 ya, kembali lagi ke kandang, ini bocah 2, si Pak Ijo dan si Laila. Lur itu si Kitty astagfirullah, si Dora batuk pilek aja nggak masalah. Dari zaman dulu kontrolnya tetap saya menggunakan Fluent di air minumnya, dan Fluket sekali-kali ya, karena enggak tapi karena kalau cuma Fluent di tempat air biasanya dia jarang minum. Jadi kalau sudah minum, saya perhatikan dia udah lama gak minum, saya isi lagi dengan Fluket. Dengan begitu aja lah, pokoknya sebenarnya sudah penanganan yang terbaik yang saya bisa. Tetapi memang Tuhan berkata lain, ini semua miliknya ya, barang bernyawa nggak bisa di apa ya, nggak ada garansi, nggak ada jaminan bro, nggak bakal bisa dibeli nyawa itu. Kalaupun barang bukan bernyawa aja, sekelas barang mati aja, kalau hilang ya udah ditakdirkan hilang, ya hilang aja ya. Oke, jadi kembali untuk yang video sebelumnya saya lepas aduk, ini sebenarnya belum lepas aduk bro,
Ini masih umur 1 bulan lebih 2 minggu, 1 bulan setengah ya, menuju 1 bulan setengah, masih di minggu kelima lebih sekian hari kalau nggak salah hitung ya, nggak tahu lah, tanggal 14 tanggal tanggal 14 dan ini tanggal 26, 14 tambah 21, hampir minggu ke-6 lah. 21 tanggal 21 ditambah 28, 2 hari lagi masuk ke minggu 26 ya, tapi ini 1 hari lagi hampir memasuki hari ke minggu ke-6 hari ke 20 sekian ya, 28an mungkin, 28 gimana sih, minggu ke 5, kurang 2 hari kan minggu ke-6 ya, minggu ke-6 kurang 2 hari intinya. Jadi dia masih netek, aktif-aktifnya netek, tetapi badannya udah super gede, super gembul, karena memang ini memang gila-gilaan saya habiskan di sini, bener-bener habis banyak. Sebenarnya kalau berpikir dijual ya, kalau dipikir hamilnya Dora 2 bulan, kemudian melahirkan, mengurus mereka 2 bulan, kemudian lepas adop, itu saya rasa sayang ya. Tetapi daripada sama saya nggak kuat maksin semua, nggak mampu, dana ini aja udah tersendat-sendat, udah nggak karuan ini. Saya bakal lepas adop dulu, mungkin kedepannya bakal saya pelihara kedepannya, tapi untuk saat ini benar-benar kacau, ini kacau bener. Selain dana, memang tempat ya, ini udah kamarnya orang saya sita, udah pokoknya kacau ini. Semoga lah ini sehat sampai di lepas teteknya ya. Kemudian sebenarnya saya sudah bakal latih mereka ngedot ya, dengan bantuan susu. Saya sudah belikan ikan mana ya, ini dia. Ini untuk teman-teman yang area sini kesusahan nyari ini, saya beli banyak. Boleh jalan-jalan ke rumah ya, boleh tinggalkan komentar jalan-jalan ke rumah, untuk bisa untuk kelinci, untuk anak kambing kali bisa ya. Untuk kucing yang jelas, ini kucing anjing biasanya ya, kelinci bisa, tapi nggak banyak-banyak amat ya. Ini stok untuk di sini mungkin 2 boleh, jadi ini sekalian aja. Cuman botolnya saya belum beli, saya kelupaan kemarin nggak beli botolnya, malahan saya pikirannya saya sama dengan botol-botol aqua. Ini belum saya tes yang kecilnya tadi, ada yang cuma gede, ini kebetulan saya lihat. Jadi apakah dia sama? Kayaknya trotnya gede, yang aqua ini, yang bukan aqua ya. Nah ini dia, ternyata bisa ya, bisa aja, tapi terlalu gede lah, kayaknya bocor apa enggak ya, nanti kita coba. Kita belum punya ini, bekasannya sabun nggak bagus, itu super pel untuk ngapel ini besok. Tapi biasanya saya pel setelah sireng mati kemarin, sering saya datang saya pel 2 hari berturut-turut ya. Habis itu capek bro, nggak mampu, makanya saya setting seperti ini. Jadi underpad di bawah, bersihnya tinggal dikit doang yang di sudut. Ini pintunya, jadi sudut pintu yang nggak ada underpadnya, jadi yang sana susah, jadi saya septikan pakai underpad. Mau kasih 2 sayang juga, mau potong 2 juga nanti, pokoknya kacau lah kalau mau dipotong 2. Ini juga gitu settingnya, pinggir pintu nggak ada underpad, di sini underpad, jadi tinggal tarik ganti underpad 5.000-an ya, ada di apotek. 5.000-an nanti boleh lah, kalau ngirim lagi kasih banyak 5.000-an boleh di sini. Suatu saat nanti mudah-mudahan bisa bikin pet shop. Ini modalnya nggak karuan, nggak tahu lari kemana, jadi belum bisa skala banyak, cuman persiapan sendiri aja. Oke, si Selena selesai minum susu, jadi susunya mereka bakal saya kurangin karena mereka kurang cocok dengan susunya kayaknya, karena 2 hari ini mencret, atau nggak tahu cuaca kali bro ya. Karena kabar tetangga juga 2 kucingnya meninggal mati ya, 2 dari 3, saya malah 3 dari 8 9 ya, ada 3 mati.
Kalau yang Sireng itu kemarin mati karena memang si emaknya, si Selena ini memang sakit, gak bisa menyusui. Sekarang pun menyusui nggak ada airnya. Makanya si Abu ini tadi udah saya bantu susu. Tapi saya pakai suntik ya, pakai suntik si Abu ini. Kasihan. Ini perkembangannya si Abu paling lambat dibanding bocah ini. Karena si Dora air susunya banyak benar. Dia dehidrasi lagi, nggak tahu kenapa. Saya bakal bantu suntik habis ini. Oke bro, mungkin cukup sampai di sini. Ini laporan juragan untuk semua sisa-sisa aset. Pantau terus channel ini, apakah mereka bakal bertahan hidup, apakah bisa melewati pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ini. Sudah memakan 3 korban. Kena enggak tahu sih kena apaan. Padahal si Tata enggak bepergian ya, di rumah aja mati juga. Jadi menurut saya ini lebih berbahaya daripada COVID ya. COVID Indonesia tapi bro ya, bukan COVID yang lain. COVID Indonesia ini kayaknya lebih bahaya untuk penyakit, untuk bangsa kucing tapi ya. Karena belum masuk berita kucing kena COVID. Belum baca berita kucing harus rapid test, harus swab dan segala macam, belum masuk beritanya. Jadi ini lebih berbahaya dibanding COVID menurut saya untuk bangsa kucing ya, garis bawah itu. Oke. Untuk teman-teman pecinta kucing tentunya tetap semangat, mari berbagi informasi. Gak boleh gabung di grup, nanti saya sertakan grup untuk Sulbar di link deskripsi. Berdoa suatu saat channel ini bakal besar. Sekarang belum, walaupun sudah nge-share sana sini ya, yang nonton paling 12, 25, 50 mentok ya. Tapi mudah-mudahan ini pertama karir saya, mati 3 pada saat ini, belum tahu kedepannya bakal tambah mati berapa lagi. Pertama punya kucing, mudah-mudahan kedepannya bisa menambah ilmu lagi, tidak membuat mereka mati dengan secepat itu gitu. Kalaupun mati memang sudah umurnya gitu, udah tua ya, senang-senang aja lah. Ini belum sama sekali belum punya keturunan dan sudah mati, jadi agak terpukul, sangat-sangat terpukul. Tapi ya sudahlah ya, intinya jaga baik kucing-kucing kalian. Sempatkan waktu kalian untuk mengurus mereka, jangan sampai seperti saya kemarin, sangat menyesal ya. Saya nggak bawa satu dan mati nggak di tangan saya. Lain bro rasanya, kalaupun mati di tangan saya, di tangan kita mungkin ada kesan, ada memori yang bakal kita ingat tentunya ya, kenang-kenangan terakhirnya. Oke, terlalu banyak ngobrol, boleh ngobrol sampai puas. Kalau teman-teman mau cerita-cerita tentang kucing, tentang yang lain, boleh datang jalan-jalan ke sini ngopi bareng. Kalau yang nggak ngopi boleh bawa teh, bikin teh di sini, bawa susu sendiri. Kalau nggak mau minum susu kucing ya, kalau mau minum susu di sini minta susu ya adanya mungkin susu kucing aja. Kalau orangnya nggak pernah minum susu bro, air putih doang, yang penting kucingnya minum susu ya. Makanannya paling orangnya makan Indomie, yang penting kucingnya makan dry foodnya lengkap. Oke, terima kasih banyak supportnya teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata di channel ini. Mungkin nggak tau lah ya, kalau kucing ini semua sudah nggak ada ya, nggak bakal ada lagi apa yang saya upload. Jadi mungkin ya saya memang orangnya cepat ceplos, kasar dan segala macam, jelek, jahat, buaya, bukan buaya, penjahat lah, yang intinya nggak baik lah. Jangan buaya juga, yang nggak buaya insya Allah. Ada kata-kata yang menyinggung teman-teman dari video-video saya sebelumnya, mohon dimaafkan. Ini hanya dokumentasi saja. Semoga ada hal yang bisa teman-teman petik dari sini. Ada kekurangan saya yang teman-teman bisa bilang oh itu salah, jangan dilakuin gitu ya. Bukan kesempurnaan yang saya tampilkan, tetapi ini kekurangan dari cara perawatan saya.
teman-teman bisa ambil dan jangan dilakukan ya, jangan diikuti ya, nanti kucingnya ikut mati 3 gitu. Oke lah, thank you, terima kasih banyak. Akhir kata, jangan lupa subscribe dulu ya, gak pernah di subscribe bro masalahnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan segala macam. Mari berbagi informasi tentang dunia kucing di Sulbar, karena yang banyak di Makassar aja di Sulsel. Sulteng saya kurang buka ya di grup FB, jadi mari ramaikan grup kita di Sulbar, supaya jika ada sesuatu, misalkan saya si pemilik, misalkan teman-teman kemudian ada bepergian kemana, bisa nitip ke sini kan, sini. Tapi kalau mati ya, kalau yang gitu susah ya. Gimana ya caranya, bawa CCTV sendiri ya, jangan sampai nanti di sini mati dikirain dicek kayak apa. Bawa CCTV yang connect dengan teman-teman bisa kontrol dari jarak jauh. Jadi misalkan teman-teman pesan jam sekian bikinkan susu, jam sekian bikinkan pakan, silahkan simpan di sini teman-teman ya. Tapi ya tempatnya seperti ini kamar biasa. Insya Allah saya siap menjaga di sini ketika mamanya lagi kerja. Saya siap di sini untuk kontrol lah ya. Tapi jika mamanya nggak kerja, pasti dirawatin di sini. Oke, siap Selena. Ambil kain dulu. Iya. Oke, semoga kucing-kucing dimanapun, kucing-kucing pecinta kucing dimanapun Anda berada, teman-teman berada, saudara-saudara sekalian berada, selalu dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya. Nggak boleh sakit ya bro ya. Boleh kucing-kucing kita sakit, tapi jangan sampai kita yang sakit. Karena apa? Kucing nggak bisa ngerawat kita dan kita wajib ngerawat kucing. Jadi kalau kita yang sakit, ada kemungkinan mereka mati semua juga ikut. Kalaupun kita kemudian sembuh ya, karena kita nggak ngurusin mereka. Jadi intinya jaga kesehatan, semoga lancar rezekinya, bisa beli dry food, bisa beli makanan basah, bisa beli obat-obatan, bisa bawa ke dokter ketika sakit. Dan semua doa terbaik, kalaupun bukan pecinta kucing, semoga teman-teman semua dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesehatan. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.